Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Dengan saya sendiri, Puput Firatul Akmal. Dalam podcast ini saya akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang alih fungsi lahan. Tapi walaupun topik ini sangat menarik, tapi masih banyak yang belum mengetahui apa dampaknya. Untuk membuat podcast ini menjadi lebih menarik, saya tidak sendiri, saya bersama narasumber. Halo, kenalin nama aku Fasya. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Menurut kamu, apa sih alih fungsi lahan itu? Kalau menurut aku ya, alih fungsi lahan itu dia kayak misalnya lahan perkebunan atau hutan yang dialih fungsikan menjadi perkebunan, industri, ataupun perumahan. Memang kadang orang tuh mikirnya dampaknya tuh nggak seberapa, padahal dampaknya itu juga berpengaruh ke lingkungan, ke ekonomi. Secara banyak kan lahan sawah yang sekarang tuh udah di alih fungsikan menjadi perumahan atau yang lain-lainnya. Nah, aku juga sempat lihat berita nih, katanya Indonesia tuh udah banyak banget kehilangan lahan sawah dalam beberapa tahun terakhir. Iya, sudah banyak. Itu yang menyebabkan petani-petani itu udah nggak mempunyai lahannya lagi. Bahkan banyak petani itu yang menjual lahannya karena mereka membutuhkan ekonomi. Iya, juga sih. Kalau dari sudut pandang kamu, penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya ya itu tadi, bisa dibilang ekonomi, dan bisa juga dibilang karena uang. Orang-orang kalau misalnya udah butuh uang, ekonominya lagi terpuruk, mereka pasti bakal menjual lahan mereka. Secara lahan itu kan harganya lumayan mahal ya. Jadi mereka bakal jual lahannya biar mendapatkan uang. Oke. Berarti sebenarnya ini tuh bukan sekedar masalah orang yang jual lahan gitu ya, tapi ada sistem yang mendorongnya juga karena mungkin dari atasan pemerintahnya yang kayak begini gitu. Iya, benar sekali. Karena orang-orang kalau misalnya ekonomi nggak turun, nggak mungkin sih mereka bakal jual lahan. Mereka pasti bakalan keep lahan tersebut sampai harganya tuh melonjak banget gitu kan. Betul juga ya. Apalagi lahan itu kan kayak aset yang paling berharga gitu ya. Yang makin lama yang kita jaga pasti harganya juga makin naik. Itu kayak nggak mungkin banyak yang mau membuang-buang lahan sia-sia kalau tanpa ada yang alasan menekan. Apalagi lahan tuh, kalau misalnya yang kita punya itu daerah strategis, iya, per meternya udah berapa dong ya kan? Nggak mungkin sih mereka jual secara cuma-cuma aja. Pasti ada hal yang menjadi yang mendorong, yang betul-betul sangat menekan. Oke, sekarang kita masuk ke dampak lingkungannya dulu deh. Ini yang sering banget dibahas. Dampaknya itu apa yang dari alih fungsi lahan ini yang paling berasa? Kamu tahu nggak waktu presiden kita tuh bilang, sawit kan juga pohon. Waktu Deforestasi lahan itu kan. Di sini tuh udah kelihatan dampak dari lingkungannya. Sawit tuh memang pohon, tapi dia tuh bukan yang bisa untuk menahan air banget. Benar. Gitu, kayak nggak terlalu apa kali lah gitu ya. Fungsinya nggak kayak hutan kan. Kalau misalnya sawit itu tuh kita tanam secara banyak, sawit itu kan akarnya dangkal. Iya. Dia nggak kayak pohon yang nyebar yang bisa membuat struktur menahan tanah tadi. Kalau misalnya sawit itu kan dia udah dangkal, dia membutuhkan banyak air. Dia tuh bisa bikin tanah tuh makin padat. Apalagi kalau misalnya ada perkebunan sawit, pasti situ orang, alat berat, lalu lalang yang makin bikin tuh tanah tuh menjadi padat. Itu tadi dampaknya terhadap lingkungan. Karena dia udah padat tadi, daya serapnya jadi menurun, itu tuh bisa menjadikan banjir. Dan akarnya tadi yang dangkal tadi nggak bisa menahan tanah, itu tuh bisa menyebabkan longsor. Oke. Betul. Makanya sekarang banyak banget di daerah yang jadi rawan banjir jadinya ya, karena itu tadi strategis jadi sawit itu ya. Iya. Sawit yang pohon diganti jadi sawit. Bukannya jadi solusi malah jadi kita jadi amburadul gitu ya. Orang mungkin mikirnya sawit itu kan punya banyak uang, bisa bikin banyak uang. Iya. Jadinya diapain terus? Padahal tuh konsepnya padahal nggak gitu ya, beda. Iya. Beda posisi. Sedangkan sawit itu kan yang perhubungannya memang perlu karena dia memang berduit, tapi kan untuk kondisi lingkungan itu tuh nggak bagus, nggak sesuainya, nggak pas gitu. Kalau misalnya dia di lahan tertentu mungkin bisa, ini semua lahan dijadikan itu lahan yang harusnya sawah yang apanya gitu, malah jadikan kebun sawit. Di sekitar perumahan dijadikan kebun sawit. Sawit itu kan menyerap airnya banyak kan per hari. Jadi orang-orang tuh bakal untuk menemukan air bersih tuh kurang gitu loh.
Jadi ya sama aja, itu tuh dampak lingkungannya tuh luas, dampak ke kita juga ada, dampak ke alam juga ada. Jadi lebih banyak merugikannya gitu. Berarti efek atau dampaknya itu nggak cuma satu, tapi emang berantai-rantai gitu kan. Berantai-rantai. Nggak ada tiada henti memang. Kalau dari sisi pertanian sendiri itu gimana? Dari sisi pertanian sendiri. Kekurangan produksinya gitu. Kalau misalnya itu tuh dampaknya kayak uang tadi sih. Sebenarnya apalagi banyak petani-petani yang awalnya tuh menanam padi dan tanaman hortikultura, mereka tuh nganggapnya sawit itu lebih banyak uangnya. Mereka alih fungsi gitu. Iya. Jadi ketahanan pangan kita tuh gimana? Secara kan kayak misalnya padi atau makanan yang lain itu kita butuhkan kan, apalagi misalnya beras itu tuh hal yang paling apa sih dibilangnya penting gitu. Kita setiap hari makan beras. Orang kalau bisa belum makan nasi dibilang belum makan. Iya. Kalau misalnya petani berubah jadi sawit, masa kita makan sawit? Iya juga ya. Iya ya, betul. Secara juga kalau misalnya banyak lahan sawah yang diubah jadi sawit, so pasti kan jadi berkurang tuh ya padi-padi ya. Jadi kan itu yang menunjukkan kita jadi sering impor. Kita mengimpor ya, padahal kan lahan kita tuh bagus loh buat ditanamin padi. Bagus. Kalau misalnya kita yang swasembada pangan itu ditingkatkan, pasti kita bakalan bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri tanpa harus impor. Secara impor itu kan pasti uangnya lebih mahal dong. Karena di sini juga banyak petani-petani yang bisa, tapi karena dari pemerintah tadi dia tuh nggak bisa mendukung petani-petani tadi, itu tuh yang menyebabkan kita tuh nggak bisa mencapai ketahanan pangan. Iya, petani kita juga nggak bisa makin berimprove, jadi susah gitu. Emang penekanannya gitu ya. Juga yang menarik ini, aku juga lihat banyak tuh anak-anak muda yang masih kayak nggak terlalu tertarik dengan yang namanya petani. Itu tuh ada kaitannya nggak dengan yang kondisi yang sekarang ini yang kita rasakan dengan banyaknya sengketa-sengketa lahan-lahan gini atau yang gimana gitu? Pasti banyak. Soalnya makin dari generasi ke generasi itu tuh pasti pembagian lahannya makin kecil. Ya. Makin kecil. Evolusi Jadinya. Makin kecil kan, kalau orang tuh kadang kalau lihatnya tanahnya kecil segini, mending aku bangun rumah aja deh, atau enggak aku bangun pabrik. Kalau misalnya lahan petani kalau kecil paling untuk kebutuhan pangan kita sendiri, ataupun dijual ke toko sayur sekitar paling kan. Kalau misalnya kita mau meluaskannya, kita harus beli lagi loh, karena kan makin lama makin mahal. Mereka pasti mikirnya kayak gitu. Belum lagi orang tuh nggak suka panas-panas, kotor, maunya yang ber-AC gitu. Padahal kalau dari kita secara sadar sendiri, bahkan pertanian itu adalah salah satu yang kayak maksudnya yang bisa diganti dengan apapun, gitu ya kan? Tapi mungkin karena memang dengan banyak sengketa-sengketa kayak gini, banyaknya opini, banyak tekanan dari yang atasan gini-gini, jadi mungkin salah satu alasan banyak anak muda yang tertarik dengan namanya petani. Kalau petani itu kalau misalnya bisa kita lebih apa, mungkin nggak mesti yang di lahan aja nggak sih? Bisa juga kita yang cuma goyang kaki gini, nggak bisa, jadi masuk aja, gitu kan? Jadi kayak lingkaran masalah kan, lahan berkurang, petani berkurang, produksinya turun, ya karena banyak tekanan gitu, banyak anak muda yang tertarik. Jadi sekarang pemerintah tuh katanya mulai bikin kebijakan buat melindungi lahan pertanian. Itu gimana? Cukup? Kira-kira maksudnya? Menurut aku sih nggak cukup ya. Pemerintah memang mereka tuh bikin kebijakan buat lahan pertanian, tapi di satu sisi mereka tuh selalu ngasih izin ke perusahaan tuh buat bikin perusahaan baru lagi tentang sawit lagi. Jadi sama aja kayak muter-muter di situ aja. Di situ aja. Mereka bilang melindungi, tapi mereka bilang izin. Mereka tuh ngasih izin. Ya berarti melindungi dari siapa? Melindungi dari mereka juga dong berarti. Ya izinnya juga pun izinnya kayak izin semena-mena sih, kayak nggak ada yang terlalu hak-hak apa kan. Jadi kayak ibaratnya kalau udah ada izin ya, jadi kayak semena-semena kayak yang mereka kasih lahan konservasi mau dijadiin perkebunan sawit, mereka kasih. Padahal lahan konservasi itu harus kita lindungi. Di sana tuh banyak keanekaragaman hayati, banyak juga fauna-fauna yang dilindungi, yang harusnya kita melindungi malah dirusak gitu. Jadi menyebar kemana-mana kan, padahal ini konteksnya baru perkebunan sawit aja, belum perkebunan yang lain. Jadi banyak masalah gitu. Solusinya ini harus dari banyak sisi, terutama dari yang
atasnya juga pandai, juga di masyarakatnya juga nggak perlu terlalu mengharapkan dengan atasan, juga harus Iya, bisa lah harus gimana. pandai. Harus pandai lah mengolahnya kayak mana, misalnya nggak mesti harus berpatokan dengan sawit, gini juga bisa loh, itu juga bisa. Iya Gitu. benar. Bagus. Jadi kalau kita ngomongin masa depan, kira-kira kalau alih fungsi lahan ini terus terjadi tanpa adanya kontrol atau kendali, itu apa yang bakal terjadi? Ya itu jadinya Banyak lahannya sudah pasti ya. lahannya sudah pasti, apalagi kalau misalnya hutan itu pasti bakalan gundul. Ya. Hutan itu sangat penting buat kita, dia menghasilkan oksigen, Jadi, dia ya. menyerap karbon dioksida. Kemudian produksi sudah pasti. Kalau misalnya dia ditebang, dampaknya itu kita pasti banyak kan. Banyak banget imbasnya pastinya. Betul. Agak serem ya kalau misalnya dipikir-pikir lebih dalam lagi. Karena nggak kebayang kalau misalnya masa depan sistem hutannya itu gini-gini aja. Nggak kebayang Iya. kita sistem beras sudah semuanya impor. Nggak kebayang kalau semuanya impor, apa nggak makin Makin rugi dong uang kita. yang rugi. Apalagi sekarang rupiah makin anjlok kan. Nggak kebayang kita harus impor terus menerus. Padahal kalau pemerintah tuh bisa bikin kebijakan tentang mendukung petani, memang petaninya didukung, diberikan pupuk subsidi, dikasihkan penyuluhan, kita tuh bisa loh mencapai ketahanan pangan sendiri. Sebenarnya sudah banyak bantuan dari pemerintah, cuman belum merata. Belum merata, masih banyak oknum yang malah ngasih ke saudara-saudaranya aja. Itulah yang kita nggak tahu ya, padahal dari yang katanya dari atasan udah dikasih, tapi karena menurun, tapi memang banyak daerah-daerah sana yang masih belum dapat kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong nih kan, soalnya tadi kan tentang alih fungsi lahan itu tuh dari yang sawah yang dirubah jadi tempat perumahan, mall atau apa, itu tuh biasanya yang dijual itu sawah-sawah yang produktif aja atau yang gimana gitu, atau yang terpilih aja gitu. Itu tergantung orangnya tadi. Kalau misalnya dia butuhnya uang banyak, itu mau dia produktif atau enggak tetap dia jualnya dong. Secara kan mereka butuh nih uangnya. Kalau misalnya dia cuma sekedar nggak ada uang buat makan, mungkin sawah tanah-tanah yang nggak terlalu produktif bakalan dijual. Tapi kalau misalnya dia bakalan butuh uang banyak, semua harta pasti dijual. Apa yang ada pasti dijual. Mungkin kan kukira mungkin kayak lahan-lahan, misalnya lahan ada nih lahan yang kosong gini sawahnya, cuman dalam menganggur nih, nah jadi itu mungkin apa yang bakal dipakai, nggak gitu ya? Kayaknya sepertinya sih enggak ya. Secara kalau butuh uang, hal berharga tuh nggak bakalan ada lagi dia yang dipikirkannya itu. Jadi dapat uang aja. Terus kalau emang kayak gitu, kenapa yang misalnya kan kayak misalnya yang produktif gitu, tapi pasti yang memilihkan yang apa itu pasti yang memilih yang produktif nggak sih yang dipilih? Kalau misalnya orang-orang tertentu, nggak mungkin kalau misalnya tanahnya yang letak apa gitu, mungkin dia orang tuh pada milih nggak sih juga? Atau juga kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak dialihkan ke lahan yang kurang produktif aja gitu? Kan banyakan itu yang milihnya produktif. Kalau menurut aku ya, sepandangan aku gitu. Maksudnya pembelinya bakal lebih memilih lahan Ya, produktif. milih bentuknya gitu. Ya secara kan kita kalau misalnya nih aku jual lahan, kamu mau beli gitu kan, kamu pasti bakalan milih lahan yang bagus. Apalagi Iya. kalau misalnya kamu tuh memang pengen nanam, pasti bakalan kamu cek kan, ini lahannya gembur nggak, lahannya bau nggak, kalau misalnya kita tanamin, dia bakalan bisa nggak mendukung produktivitas tanaman kita tadi. Kalau lahannya jelek, mau nggak membeli? Enggak kan? Ya di situ tadi. Berarti kuncinya itu adalah balik lagi ke ekonomi. Ekonomi ini yang meningkat, ekonomi yang mendorong, pokoknya karena ekonomi. Semua karena ekonomi. Kalau ekonominya stabil nggak mungkin bakalan kejadian kayak gitu. Ini mulai masuk teori nih, tapi menarik. Jadi kayak harus milih antara pembangunan atau pertanian. Nah, itu. Tapi yang mendorongnya itu bahkan yang nggak bisa kita kendalikan, yang di luar kendali kita sendiri. Iya. Sebenarnya pembangunan itu kita perlu, pertanian juga perlu. Itu paling perlu juga. Tapi ya dua-duanya itu balance, tapi hanya saja yang mendorongnya ini bahkan yang di luar kendali kita. Jadi kita nggak bisa membalancekan keduanya. Iya. Di satu sisi kalau misalnya kita nggak ada pembangunan, kita bagaimana dong? Secara infrastruktur perumahan itu kita perlu kan, kita mau tinggal di mana, kita punya di mana. Tapi kalau misalnya kita melakukan pembangunan, otomatis ada lahan yang harus kita gunakan. Iya. Sebenarnya kalau lahannya itu bukan lahan kayak pertanian, hutan lindung, itu nggak masalah. Secara dia memang udah seharus dengan porsinya. Jangan mentang-mentang lahannya ada 1000 hektar itu semuanya ditebang, tapi kepake itu cuma 100 hektar doang. Iya juga ya.
itulah permasalahannya kan, karena kan banyak yang balance nih pembangunan dengan pertanian. Nah, sedangkan pembangunan kita butuh untuk infrastruktur jalan, rumah atau apa segala macam. Nah, jadi banyak yang menyalahkan atau bahkan juga banyak yang bingung nih caranya. Alih fungsi lahan sebenarnya penting nggak atau enggak gitu? Mana dari keduanya gitu? Ada yang lebih penting kan? Ya, jadi kayak dianggap alih fungsi lahan ini buruk. Buruknya itu karena nggak tahu batasan. Nggak tahu batasan. Berapa ada semua langsung habis tanpa mikir kayak oh ini juga perlu loh untuk ini juga perlu untuk ini, tanpa gitu kan. Jadi banyak lah masyarakat kita mengeluhkan kayak gitu juga. Benar, mereka nggak tahu porsinya itu tadi yang harusnya nggak kita perlu banget malah dilakuin, yang diperluin malah dibuang. Akhirnya ada sisi positifnya juga. Ada sisi positif, ada negatif. Itu namakan dengan balance. Positifnya ada pembangunan gini jadi kita untung, sedangkan negatifnya kita jadi ya gitulah. Negatifnya kita jadi ada rugi enggaknya. Berarti bukan alih fungsinya aja yang salah, tapi cara di skalanya. Caranya di skala. Itu yang salah ya. Aku juga penasaran apakah ada kaitannya dengan perubahan iklim. Mungkin perubahan iklimnya kayak misalnya tentang alih fungsi lahan, jadi dialihkan fungsi karena perubahan iklim nggak cocok nih dengan kayak ini. Mungkin ada nggak sih? Ada dong. Apalagi kalau misalnya kita petani, kita untuk mau menanam, ada tanaman yang cocok ditanam ketika kemarau, ada yang cocok ketika musim hujan, ada juga tanaman yang cocoknya tuh nggak terlalu panas tapi nggak terlalu dingin juga. Misalnya kayak, tapi ada juga selain pengaruh iklim itu ada pengaruh tanahnya. Kalau bisa tanahnya udah capek, kita harus ganti komoditi dong. Nggak bisa komoditinya itu aja. Contohnya kalau misalnya ini nih yang dekat sini di Jalan Garuda Sakti kalau nggak salah. Dulu tuh mereka menanamnya semangka, tapi tanahnya udah capek, produktivitasnya menurun. Akhirnya mereka ganti. Sekarang mereka menanam jagung. Betul juga ya. Berarti ya semua tuh ada saling kaitannya, ada pengaruhnya. Tambah lagi ada aktivitas baru itu juga menghasilkan emisi gitu kan. Jadi kita pokoknya harus menyesuaikan, harus pandai-pandai. Bener, harus cerdik aja sih kan aku. Juga kadang kalau misalnya kita tarik ke petaninya nih, juga kadang itu kasihan nggak sih? Karena disalahkan gitu jatuhnya. Kayak padahal tadi kayak kamu bilang mereka kan juga korban sistemnya, tapi mereka juga sering disalahkan. Benar, kasihannya ke sana. Yang misalkan kayak kenapa sih harus diginikan, kenapa sih segitu kan? Padahal mereka juga banyak loh tekanannya, yang dari iklim lah, yang ekonomi lah, yang dari masyarakatnya juga nggak bisa kendalikan. Jadi itu nggak bisa kayak di satu sisi, kita harus memandang dari sisi lain. Betul. Jadi harus bikin petani mau bertahan. Nah itu kayak mana caranya? Biar petani itu bisa tahan dengan pekerjaannya. Ya itu bisa bantuan dari masyarakat, bisa dari pemerintah juga. Kalau dari pemerintah itu tadi mungkin pemberian pupuk subsidi, misalnya pemberian benih, satu ada mendukung penjualannya gitu, pemasarannya. Karena petani itu udah produktivitasnya tinggi nih, udah apa aja bisa dia, untungnya balik, tapi ternyata pas mau pemasaran malah ini dia dijatuhkan semangat itu oleh tengkulaknya gitu. Harga di pasaran 30, dia jual ke tengkulaknya rupanya cuma 15-20. Padahal dibandingkan tengkulak, petani ini dong yang lebih banyak mengeluarkan biaya buat pupuk, buat perawatannya, tenaga juga, waktu juga. Tapi akhirnya karena tengkulaknya kayak gitu tuh mereka jadi mikir, ngapain sih aku lanjutin ini, secara kan untungnya tuh lebih tinggi di ininya. Mereka malah beralih ke bidang lain dong. Udah rugi di waktu, udah rugi di uang, rugi pula nanti pas apanya. Gak mau dong mereka buat lanjut di situ. Jadi itu ada bantuan pemerintah. Kalau masyarakat mungkin bisa dibantu lebih memilih beli produk lokal, ke pasar-pasar, mengurangi produk impor. Lebih ke situ sih menurut kamu. Terkait semua tentang sengketa gini, aku jadi kepikir untuk kalau misalnya lahan ini terus berkurang ya, apa mungkin kita akan kehilangan identitas sebagai negara agraris? Pasti lah. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara beribu-ribu. Lahannya banyak. Indonesia dikenal dengan negara kaya sama rempah. Benar. Dari dulu sampai kita pernah dijajah kan karena rempah-rempah itu tersebut. Kalau misalnya lahannya makin berkurang, petaninya makin sedikit, gimana bisa dibilang negara agraris?
berarti perlahan akan pupus. Pasti perlahan akan pupus. Sekarang aja mungkin orang udah banyak meragukan identitas kita sebagai negara agraris. Karena kebutuhan kita yang diimpor tuh masih banyak kok. Pada petani-petani sendiri kan banyak. Kita ke Sumbar, orang nanam padi. Kita ke apa, nanam padi. Orang nanam padi, tapi padi tadi tuh masih banyak yang terbuang. Kita lebih memilih beli impor. Penyebabnya tuh ada di situ juga. Karena masyarakat tuh lebih mengagung-agungkan produk yang diimpor dibandingkan produk yang tidak punya kita. Jadi intinya kita tidak bisa menyalahkan satu sisi, bukan tidak bisa menyalahkan hanya petani, tapi emang kita harus. Jadi terakhir nih, kalau boleh kasih pesan singkat untuk para pendengar kita semua, apa yang harus kita sadari dari isu-isu ini? Mungkin kita harus bisa lebih bijak gitu mengenai penggunaan lahan, bisa lebih bijak lagi. Jangan semata-mata karena uang aja kita mau jadinya semua tuh berubah jadi hal yang nggak baik. Uang itu nggak bakalan ada artinya kalau misalnya tanaman terakhir udah kita tebang, sungai-sungai, laut itu udah teracuni, terkontaminasi, itu tuh nggak bakalan ada gunanya lagi. Uang itu nggak ada gunanya lagi selain cuma hanya kertas. Jadi harus baik-baik tentang lahan ini, jaga lingkungan kita, jangan cuma bersikap semena-mena aja. Sekian aja sih itu dari aku. Dalam banget ya pesannya. Jadi kita juga memiliki peran penting di sini, bukan hanya yang orang-orang tertentu aja. Iya. Oke, makasih banyak buat penjelasannya hari ini. Insight-nya dapat banget, pesannya ngena banget, dan suasananya paham lah ya kayak mana yang kita rasakan dengan petani-petani yang banyak sekarang ini. Benar-benar. Dan buat kalian semua yang para pendengar, semoga obrolan ini dapat membantu dan bisa menambah perspektif baru. Sampai ketemu di episode berikutnya.